Intensi misa pada kesempatan sore hari ini adalah untuk memohon kelancaran sebuah operasi pada sore hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan semoga juga segera pulih kembali. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu dan bersama rohmu. Saudara sekalian yang terkasih, kita merayakan hari Minggu biasa ke-28. Bacaan yang akan kita dengarkan mengingatkan kita pentingnya mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Maka mari kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang memiliki segalanya tetapi mau menjadi manusia miskin sejak dilahirkan. Sepanjang hidupmu dan pada akhir hidupmu, agar dapat memperkaya kami dengan harta surgawi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memperingatkan para murid akan bahaya kekayaan bagi mereka yang mau memasuki surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan ku kasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya. Sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpemenai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat.
Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah,
jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, barang siapa karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini kalau mau dirumuskan ulang dengan cara anak-anak muda sekarang ketika posting entah TikTok, entah posting-posting media sosial yang lain, mungkin bunyinya akan jadi begini. Percuma kaya kalau tidak takut akan Tuhan. Percuma cakep kalau tidak punya pengertian dan kebijaksanaan. Dan memang begitu. Kepada Yesus datang seorang muda. Orang ini orang baik. Maka pertanyaannya kepada Yesus, Guru, apa yang mesti aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini orang yang baik. Dia ingin mendapatkan hidup kekal. Dia tidak pengen tambah kaya, tidak juga pengen pangkat atau jabatan, tidak pengen lebih terkenal, tetapi dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan karena Yesus tahu ini adalah orang muda yang baik, Yesus mengatakan, apa yang kamu tahu di dalam Taurat, bahwa engkau diajak untuk mengasihi Allah dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Lalu Yesus tadi katakan apa yang sesuatu yang amat umum dan pasti mereka sudah kenal karena ini 10 perintah Allah. Dan orang yang baik ini menjawab, Tuhan, semuanya sudah. Saya ini orang baik ya, mungkin mau digambarkan. Saya hidup baik-baik saja dan tidak merugikan orang lain. Oke,
Satu hal yang mesti kamu lakukan sekarang, pergi jualah apa yang kamu miliki dan berikan itu kepada orang miskin. Dan orang baik ini pergi meninggalkan Yesus karena Yesus mengatakan hal itu tadi. Pergi jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, setelah itu ikutilah aku. Dan orang ini malah pergi. Saudara sekalian yang terkasih, percuma kaya kalau tidak mau ikut Tuhan. Percuma cakep, ganteng, cantik, terkenal, apapun, kalau tidak punya kebijaksanaan, istilah bacaan pertama tadi, atau pengertian. Karena itulah yang lebih berharga di hadapan Tuhan dan membawa kepada keselamatan. Saudara sekalian yang terkasih, dengan apa yang ditawarkan oleh Yesus ini sebetulnya kita diajak untuk melihat hidup kita juga masing-masing. Bagaimana kita hidup sebagai pengikut Tuhan? Apakah sama seperti orang muda yang baik ini? Semua aturan Tuhan kuikuti, tidak pernah aku melanggar, bahkan segala hal misalnya kulakukan demi kebaikan orang lain, tidak dalam arti tidak merugikan orang lain. Kalau punya checklist itu ibaratnya semuanya sudah dicek dan baik-baik saja, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak juga bersaksi dusta, menghormati orang tua, dan seterusnya. Semuanya oke. Tetapi ternyata ini tidak cukup. Tidak cukup hidup hanya dengan menuruti aturan dan norma keagamaan. Yesus menawarkan yang lebih dari itu. Oke, itu baik. Tetapi kalau hanya hidup begitu, kita hanya akan hidup sebagai orang baik, tetapi bisa jadi tidak memiliki belas kasihan. Karena Yesus tadi mengajak, oke, jualah itu, berikan kepada orang miskin. Jadi tidak cukup ternyata tidak merugikan orang lain. Kalau saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak akan merugikan orang lain. Tidak cukup ternyata. Yesus mengajak harus punya belas kasihan sehingga berbuat lebih daripada sekedar apa yang dilarang atau apa yang dianjurkan. Jual, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Yesus sedang menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang orang muda ini punya. Mengikuti dia. Nah, maka lalu orang ini merasa sedih karena waduh, bagaimana dengan apa yang sedang dan sudah aku miliki ini, kalau itu semua harus aku serahkan lah hanya mengikuti Yesus. Artinya apa? Orang muda ini memandang kekayaannya jauh lebih berharga daripada ajakan untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus tadi kan katakan, ikutlah aku. Nah, hidup kita sebagai orang beriman tampaknya juga tidak jauh dari tawaran seperti ini, bahkan tawarannya sama. Maka para murid tadi lalu bertanya, kalau begitu Tuhan, susah ya masuk kerajaan surga, siapa yang bisa? Tapi Yesus mengatakan jangan khawatir, bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa. Yesus mau katakan, bukan kamu dilarang untuk kaya, tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Tapi jangan sampai kekayaan itu menghalangi kehendakmu untuk mengikuti Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Jadi kalau Yesus umpamakan, jualah lalu ikutlah aku. Yesus hanya mau mengatakan jangan sampai banyak hal itu menjadi kendala, halangan untuk mengikuti Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih berharga dari apa yang kita punya, kita miliki atau mungkin kita dapatkan di dunia ini. Jadi tidak ada, Anda tidak dilarang untuk kaya, silahkan kalau mau kaya. Dengan jujur, dengan hidup baik. Tetapi tidak cukup dengan itu. Jangan sampai kekayaan itu lalu menjadi andalan dan menghalangi untuk semakin dekat dan mengikuti Tuhan.
Dan itu bisa kita lihat di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pilihan-pilihan sikap kita. Mana yang mau kita dulukan, mana yang mau kita utamakan misalnya ketika kita harus memilih. Dan situasi di dalam hidup kita, itulah yang menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya di hadapan Tuhan, Tuhan apa yang Kau kehendaki bagiku, dengan apa yang aku punya, dengan apa yang aku perjuangkan, dengan apa yang mungkin aku dapat sehari-hari karena aku bekerja dan seterusnya. Apa yang Engkau kehendaki aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan hidup kekal? Ini pertanyaan untuk kita semua. Maka sama seperti orang muda yang baik tadi, tampaknya juga tidak cukup bagi kita untuk sekedar mengikuti aturan keagamaan. Tetapi lebih dari mengikuti aturan keagamaan, kita diajak untuk berani menyerahkan hidup kita pada penyelenggaraan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mohon pengertian dan kebijaksanaan. Kalau enggak, orang selalu akan keliru untuk memilih. Dipikir ini yang menyelamatkan, tapi ternyata tidak. Mungkin ada orang yang berpikir yang menyelamatkan adalah misalnya karier, maka orang bekerja demi karier, semuanya dikejar demi karier. Tapi orang lupa karier itu ada batasnya. Pada titik tertentu orang akan melupakan itu. Orang bisa dipecat, orang bisa berhenti karena pensiun, dan setelah sekian lama mungkin orang akan melupakan apa yang sudah Anda lakukan. Kelihatannya menjadi utama, begitu dikejar sampai pol, lalu apa lagi? Nama baik saja. Mungkin kita berusaha hidup baik, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau tidak demi mengikuti Tuhan, semuanya juga akan berakhir sia-sia. Kita bahkan mungkin bisa menciptakan nama baik di hadapan orang lain, tapi tidak di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita buat hanya misalnya supaya dipuji orang. Kita bisa tutupi mungkin sisi gelap kita sehingga kita kelihatan baik, tetapi tidak di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan, akhirnya mesti ditujukan apakah ini membawa kita pada keselamatan kekal. Mengikuti Tuhan. Jadi kalau kaya, oke, saya kaya karena saya mau mengikuti Tuhan dan mempersembahkan ini demi kebaikan hidupku dan hidup siapapun yang ada di sekitarku karena memang Tuhan mengajak aku demikian misalnya. Bukan semata-mata supaya kaya. Kalau hanya berhenti pada kaya, itu tadi, kaya menjadi halangan untuk mengikuti Tuhan. Juga hal-hal yang lain, bukan hanya soal kekayaan, apapun. Pekerjaan, keluarga, pilihan-pilihan praktis di dalam hidup. Semuanya mesti kita arahkan apakah ini membawa keselamatan. Apakah lewat jalan ini aku berjumpa dengan Tuhan dan menumbuhkan semakin pengertian dan kebijaksanaan. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat, kebijaksanaan dan pengertian agar kita tidak kecil hati. Yesus sendiri sudah pastikan kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita merasa kesulitan, angel jadi orang Kristiani, jangan khawatir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, selalu Tuhan berikan jalannya. Bukan hanya jalan, Dia berikan contoh, teladan dari hidupnya sendiri. Dan karena itu, kita tidak perlu kecil hati. Kalau kita gagal dan jatuh, mari kita bangkit, bangun, mohon rahmat lagi Tuhan, perbaharui hidupku supaya aku boleh sungguh bertambah pengertian dan kebijaksanaan untuk mencapai keselamatan yang Engkau tawarkan. Ikutlah aku. Itulah yang tadi dikatakan oleh Yesus kepada orang yang baik ini. Jadi tidak cukup hanya hidup baik. Hidup baik mengikuti Tuhan. Ya. Jadi kaya tapi takutlah akan Tuhan. Cakep, terkenal, ganteng, oke, tapi percuma kalau tidak punya pengertian dan kebijaksanaan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini membesarkan hati kita, memberikan kesukaan juga bagi kita. Karena sekali lagi tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau mengikutinya.
Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,